Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Kita tahu bahwa ketika Nabi SAW berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, pada saat itu ia ditinggal oleh kakek tercinta. Bagaimanakah seorang kakek yang begitu sayang kepada cucunya, yang mampu menggantikan posisi ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW, tapi saat itu kakek yang penyayang ini pun sakit dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kakeknya meninggal dunia, saat itu kakeknya berpesan kepada para anak-anaknya bahwa di antara kalian semua yang aku inginkan dan aku tunjuk merawat cucuku Muhammad adalah Abu Thalib, anakku, yang saat itu sebenarnya keadaan Nabi SAW bersama Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman Nabi yang ternyata sangat miskin keadaannya, tapi kedudukannya di tengah bangsa Arab tetap saja kedudukan yang sangat terhormat luar biasa. Kita tahu bahwa Abu Lahab adalah paman Nabi yang termasuk kaya raya. Akan tetapi yang dipilih untuk merawat Nabi adalah Abu Thalib. Tentunya apa? Tentunya ada pertimbangan karakter, kebiasaan, keadaan, bahwa Abu Thalib yang terhormat itu dia hidup sederhana, maka Muhammad SAW akan jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman bisa dididik bersama Abu Thalib pamannya. Pada saat itu Abu Thalib mendidik Nabi SAW. Dia membesarkan Nabi, merawat Nabi, menyayangi Nabi melebihi anak kandungnya sendiri. Bahkan pada saat itu Abu Thalib selalu memuliakan Nabi. Bahkan Abu Thalib selalu menjaga Nabi. Bahkan Nabi ketika usia 40 tahun, ketika nanti Nabi berdakwah, ketika orang-orang pada saat itu memusuhi Nabi, tapi Abu Thalib tetap menjaga dan memuliakannya. Karena anaknya, ia mampu membuat perundingan. Karena anaknya Muhammad, ia juga bisa menyulut api kemarahannya. Karena begitulah cintanya kepada Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ini adalah tipikal paman yang bahkan merasa kalau dia adalah ayah kandung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keadaan demi keadaan dilaluinya bersama Nabi, saat itu Abu Thalib mendidik Nabi menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ketika usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 12 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun 2 bulan 10 hari. Saat itu pamannya Abu Thalib mengajaknya kemana? Untuk berdagang ke Syam. Karena memang kebiasaan orang Quraisy itu berdagang. Ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Karena orang Quraisy itu dia berdagang di musim panas dan musim dingin. Saat itu diajak pamannya bersama rombongan kafilah, mereka berangkat ke Syam untuk menjual barang dagangan di sana. Kemudian nanti akan kembali dengan membawa bahan pokok yang akan dijadikan sebagai bahan pokok dalam kehidupan di Mekah. Tapi ternyata pada saat perjalanan itu, tepatnya di daerah Busra. Busra ini udah masuk ke negeri Syam. Sampai di sana ternyata dia dicegat oleh seorang pendeta atau rahib lah waktu itu. Rahib ini ahli tentang Taurat. Rahib ini ahli tentang Alkitab. Maka pada saat itu rahib ini biasanya berada di dalam rumahnya, berada di dalam tempat ibadahnya. Dia tidak akan keluar
Dia akan selalu mengabdikan diri di tempat itu. Tapi pada saat itu sudah nampak dia tanda-tanda kenabian, nabi terakhir yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Khatamun Nabiyyin, penutup bagi para nabi dan rasul telah lahir ke dunia ini. Kalau dulu Nabi Isa berkata, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini bukan nabi terakhir, kata Isa. Akan datang nabi sesudahku, dialah Ahmad, yang begitu agung akhlaknya, begitu baik ibadahnya. Dialah nabi terakhir. Dan ternyata nabi terakhir itu jaraknya dari Nabi Isa 500 tahun. Akan tetapi pada saat itu nabi terakhir ini sudah dilahirkan ke dunia, dan dia menunggu-nunggu dari mana nabi terakhir ini berada. Apakah dari bangsa Bani Israel seperti biasanya, atau di luar dari bangsa Bani Israel. Ternyata pada saat itu dia pun dipanggil oleh rahib ini, dipanggil mereka semua, kemudian dipersilakan istirahat. Kemudian ditanya kepada Abu Thalib, hendak kemana kau bawa anak ini? Kami ingin berdagang ke Syam. Oh, kalau begitu bawalah dia balik, karena dia sesungguhnya adalah Rasulullah. Abu Thalib dikatakan begitu, bagaimana kau tahu kalau dia adalah Rasulullah? Demi Allah, sudah ada dalam kitab kami. Aku tahu karena ada di dalam punggungnya, di punggungnya ini, dekat tulangnya lembut ini, ada stempel kenabian yang itu sudah dicatat di dalam kitab Taurat kami. Dan pada saat ini aku melihat ada pada dirinya, maka aku yakin dialah nabi yang disebut-sebut dari masa lalu, penutup bagi para nabi dan rasul. Abu Thalib masih tercengang ini. Lalu apa lagi? Ketika itu apa kata rahib ini? Kau coba lihat, kami melihatlah, katanya, ketika kalian sampai di Aqabah, saat itu kalian berjalan, dan pada saat itu pohon dan batu sujud di kakinya. Maka tidak ada pohon batu sujud di kakinya, kecuali dia adalah Nabi Allah yang terakhir. Karena memang petunjuk dari kitab kami demikian. Ketika kita lihat bagaimana Nabi Bani Israel, salah satunya adalah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga masih usianya 10 tahun, masih kecil lah. Nabi Yusuf itu masih kecil, masih kanak-kanak. Tapi pada saat itu sudah ada tanda kenabian. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bukankah Yusuf berkata kepada ayahnya, ayah, aku bermimpi bahwa bulan, matahari sujud di kakiku. Maka pada saat itu apa kata ayahnya? Jangan kau kasih tahu nak sama saudara-saudaramu yang lain, nanti mereka membunuhmu. Nabi Yusuf usia kanak-kanak sudah nampak tanda-tanda kenabian itu. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW, usianya 12 tahun. Pohon batu sujud di kakinya, dan stempel kenabian sudah ada pada dirinya. Maka kata rahib, bawa dia pulang. Merenung Abu Thalib. Memang Abu Thalib melihat tanda-tanda kenabian itu pun ada pada pamannya. Dia tak bisa pungkiri. Karena dia lihat dulu bahwa saudaranya Abdullah itu kan ayah kandungnya Nabi Muhammad SAW. Itu wajahnya bercahaya. Itu disebut dengan cahaya nubuah. Ketika itu menikah dengan Aminah, hamil Aminah, cahaya itu pindah kepada Aminah, ke wajahnya Aminah. Ketika lahir anak ke dunia ini, maka pada saat itu anak bayi ini pula yang mendapatkan cahaya nubuah itu. Abu Thalib memang melihat anak ini bukan anak biasa. Maka kalau rahib ahli dari Alkitab, ahli dari Taurat mengatakan itu, maka berarti benar bahwa keponakanku ini bisa jadi adalah nabi seperti yang dia ceritakan. Ada lagi yang terbayang oleh Abu Thalib. Apa itu? Ketika pada saat terjadi sesuatu di Mekah. Apa itu? Ketika itu ada musim paceklik, kemarau, nggak ada hujan. Saat itu orang mendatangi rumah Abu Thalib dan berkata, wahai Abu Thalib,
Ayo kita rame-rame berdoa di depan Ka'bah, karena hujan gak turun-turun, ini musim sudah paceklik. Maka pada saat itu Abu Thalib membawa Nabi Muhammad yang wajahnya berseri dan bercahaya itu. Dia tempelkan pada saat itu punggungnya di dekat Ka'bah. Dia pegang tangannya, kemudian berdoa dengan menyebut namanya, berdoa dengan anak kecil ini. Maka seketika pada saat itu cahaya di atas hilang, awan pun pada saat itu terlihat, dan saat itu gelap dan hujan pun turun. Bagaimana mungkin kalau dia bukan manusia yang luar biasa, hujan bisa turun ketika diminta atas nama dirinya diturunkan. Maka Abu Thalib bilang, wah benar ini kalau gitu. Kalau gitu diutusnya lah para pemuda ini, bawa balik Muhammad. Karena kata pendeta tadi, kata rohib tadi, kalau kau nggak bawa dia, maka nanti di sana orang Yahudi, orang Israel mengganggunya, bahkan membunuhnya. Karena Nabi yang mereka harapkan berasal dari golongan mereka. Bagaimana pula nanti kalau dia tahu bahwa Nabi terakhir berasal dari keturunan Ibrahim, Ismail, orang Arab yang tidak ada kaitannya dengan Bani Israel. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu Nabi SAW balik ke Mekah. Dia kemudian menjadi pemuda yang tampan. Dia menjadi pemuda yang mandiri, menjadi pemuda yang luar biasa. Kesehariannya di sana mengembala kambing. Karena memang ada pelajaran bagi orang yang mengembala kambing. Bahkan pada saat itu dilatih mental dan kesabaran. Kambing yang begitu banyak dikembala, kemana dia lari diarahkan. Itu adalah latihan mental bagi para nabi untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan kesabarannya, dan memakai siasatnya bagaimana dia bisa mempengaruhi dan mengendalikan ternaknya. Nabi SAW tumbuh menjadi lelaki remaja yang ganteng, gagah. Ketika itu di usianya yang 15 tahun, saat itu terjadi perang. Perang ini adalah perang yang pada saat itu orang Quraisy, ketika itu orang Quraisy kemudian berperang melawan Abi Kailan. Orang Quraisy Kinanah berperang melawan Abi Kailan ini. Pada saat terjadi pertempuran itu, maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW ternyata ikut berperang, dan saat itulah disebut dengan perang Fijar. Jadi kalau perang Fijar ini, kenapa dibilang perang Fijar? Karena mereka melanggar satu aturan. Di bulan-bulan haram tidak boleh perang, tapi mereka melangsungkan perperangan di bulan haram. Di dekat Ka'bah, daerah haram itu, daerah yang diharapkan oleh Allah perang tidak boleh, tapi daerah situ mereka menumpahkan darah, maka itu disebut dengan perang Fijar. Saat itu Quraisy dan Kinanah saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin perang, yang pemimpin perang ini namanya Ab bin Muawiyah. Ketika itu perang terkobar melawan Abi Kailan. Pada saat itulah terjadi kemenangan dari pihak musuh, tapi seketika dibalas oleh mereka, dan kemenangan itu ada pada mereka orang Quraisy dan orang Kinanah. Saat itu Nabi SAW umurnya masih 15 tahun. Dia pun ikut di medan pertempuran itu. Tidak berperang membunuh orang, akan tetapi dia kumpuli panah-panah yang sudah dilontarkan musuh. Yang panah itu dia bawa, dia kasih ke pamannya. Ini beresiko, tapi mental Muhammad, mental yang luar biasa. Kecepatannya kecepatan yang luar biasa. Keligatannya keligatan luar biasa. Tidak bisa diimbangi padahal dia masih berusia 15 tahun. Ketika perang ini terjadi, maka terciptalah dalam sejarah kita kenal dengan Hilful Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Itu adalah satu perjanjian. Perjanjian di mana pada saat itu isi perjanjiannya luar biasa. Siapapun yang masuk ke wilayah Mekah atau orang Mekah asli, tidak ada penganiayaan, tidak ada kezoliman kepadanya, kecuali mereka akan menolong siapa yang dizolimi, mereka akan membantu sampai yang dizolimi terpenuhi haknya. Itulah hasil dari Hilful Fudul. Kata Nabi, sesudah Nabi menjadi Rasul, saat usianya sudah lebih 40 tahun, saat itulah dia mengatakan, dulu aku melihat ada Hilful Fudul
Saat itu seandainya aku masih Islam seperti sekarang pun, seandainya aku sudah membawa risalah, kalau aku diundang, aku akan datang, karena tidak ada perjanjian yang lebih indah daripada itu. Karena perjanjian ini, para pemirsa, bertentangan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah bagaimana dia menindas, bagaimana dia merampok, bagaimana dia berperang, merendahkan yang kemudian baru datang, kastanya yang rendah akan dihinakan. Tapi hasil perjanjian ini, siapapun yang disakiti, siapapun yang dizolimi, maka mereka akan tampil membelanya dan memenuhi hak-hak orang-orang yang dizolimi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kejadian di masa Rasulullah SAW di usianya yang 15 tahun, saat terjadi Hilful Fudul, pada saat terjadi perang Fijar itu, Nabi SAW tampil menjadi orang yang sangat dimuliakan pada usianya masih 15 tahun. Ia ikut medan pertempuran dan semua orang mengagumi kecepatannya, mengagumi mentalnya yang luar biasa. Kemudian pada saat itu usia Nabi bertambah. Di usianya yang 25 tahun, Nabi SAW sudah ikut berdagang. Kejujurannya yang terkenal, dia terkenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, akhlaknya yang terkenal agung. Tidak ada manusia seperti dirinya, bahkan di kehidupan bangsa jahiliyah yang hitam legam mereka keyakinannya dan sebagainya. Tapi dia tergolong pria yang terpelihara kesucian, kemurnian akhlak dan akidahnya. Terkenal dia bagaimana kebaikan dan ketulusannya, terkenal bagaimana ketampanannya. Itu pun sampai kepada seorang wanita pedagang kaya raya. Dialah wanita paling suci dari segi nasab dan dirinya. Dialah wanita paling terhormat dan kaya raya. Dan saat itu penasaran akan kejujuran dan kebaikan Muhammad SAW. Kemudian dia menawarkan, bagaimana kalau Muhammad membawa barang dagangannya ke Syam, barang dagangan yang sangat istimewa, tidak dikasihnya kepada karyawan-karyawannya yang lain, cuma untuk Muhammad, didampingi sama Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Di Arab sana dulu Maisarah laki-laki, ke Indonesia udah jadi perempuan, kurasa karena jauh kali jalan. Maka pada saat itu dipercayakan bawa barang dagangan ini, dibawa sama Nabi SAW. Ketika sampai di sana, tidak lama Muhammad sudah pulang dan barang dagangannya laku dan keuntungannya luar biasa. Ketika itu Khadijah mengatakan, belum pernah aku mendapatkan keuntungan seperti ini. Beginikah hebatnya Muhammad itu dalam berdagang. Dipanggilnya Maisarah. Kemudian dia tanya bagaimana Muhammad berdagang. Maisarah mengatakan, Bu, belum pernah aku melihat manusia sesuci dirinya. Belum pernah aku melihat manusia sebaik dirinya. Belum pernah aku melihat manusia semenyenangkan dirinya dan sejujur dirinya dalam perdagangan dan perjalanan. Semua orang memuliakannya, bahkan kata-katanya didengarkan, wajahnya dilihat. Semua orang memandangnya tenang. Semua orang yang membeli barang dagangannya tidak tertipu karena kejujurannya luar biasa. Diceritakan bagaimana tentang Muhammad, maka pada saat itu pun Khadijah merasa dia dilamar sama orang kaya, dilamar sama raja penguasa, ditolak sama dia. Tapi pada hari ini dia pada saat itu meyakini kalau dia sudah menemukan pasangan hidupnya yang pada saat itu memang sesuai dengan apa yang dicarinya selama ini. Itulah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana pernikahan Nabi dengan Khadijah? Berapa usia Nabi ketika menikah dengan Khadijah? Bagaimana perbedaan para ulama tentang usia Nabi dengan Khadijah dan usia Khadijah menurut satu riwayat dan riwayat yang lain? Itu akan kita sampaikan pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.